Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Raden Aurel Aditya Kusuma Waningdun. Saya dari kelas IF 1207 dengan NIM 103112430267. Di sini saya akan mengerjakan atau membuat video menjelaskan mengenai basis data. Ya, untuk yang pertama, mungkin saya akan menjelaskan konsep dasar basis data. Jadi, basis data adalah kumpulan data yang tersimpan secara terstruktur, memudahkan penyimpanan, pencarian, dan pengelolaan informasi. Sistem ini dikelola oleh DBMS atau Database Management System, yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan, mengubah, menghapus, serta mengambil data dengan efisiensi melalui query. Lalu, yang kedua akan membahas mengenai pemrosesan file tradisional. Sebelumnya ada basis data, organisasi menggunakan sistem pemrosesan file tradisional yang memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, redundansi data. Jadi, data yang sama tersimpan di berbagai file menyebabkan inkonsistensi. Lalu yang kedua, ada isolasi data. Data tersebar di berbagai tempat menyulitkan integrasi informasi. Yang ketiga, ada kesulitan menjaga integrasi data. Tidak ada mekanisme terpusat untuk validasi data. Yang keempat, ada keamanan yang lemah, yaitu setiap file diatur secara manual, maka itu akan meningkatkan resiko akses yang tidak sah. Lalu yang ketiga, kita akan membahas mengenai keunggulan pendekatan basis data. Untuk mengatasi masalah tersebut, pendekatan basis data menawarkan kelebihan. Yang pertama, datanya terpusat, yaitu dapat mengurangi redundansi dan juga menjaga konsistensi informasi. Yang kedua, query dan efisien, memudahkan pencarian dan juga pengambilan data. Yang ketiga, keamanan yang dikelola terpusat juga, jadi bisa mengatur akses hanya pengguna yang berwenang saja. Yang keempat, integrasi lebih baik, data dari berbagai sistem dapat disinkronkan. Yang kelima, pemeliharaan sistematis, backup, dan recovery dapat dilakukan lebih aman. Yang keempat, kita membahas resiko pendekatan basis data. Nah, resiko ini dari basis data juga pasti mempunyai resiko. Di antaranya yang pertama, ancaman keamanan. Jika terjadi pelanggaran, dampaknya sangat besar. Karena yang tadi kita tahu bahwasanya semuanya itu terpusat di salah satu, maka ketika terpusat itu ada kesalahan sedikit, itu akan berimbas atau berefek pada yang lainnya. Yang kedua, kompleksitas sistem. Membutuhkan tenaga ahli untuk pengelolaan dan juga membutuhkan biaya operasional yang besar. Nah, yang ketiga tadi yang sudah seperti saya sahabatkan itu biaya operasional yang tinggi. Yang keempat, ketergantungan pada vendor itu bisa menimbulkan masalah kompatibilitas di masa depan. Lalu yang terakhir, kita akan membahas database life cycle. Nah, agar sistem basis data berjalan optimal, diperlukan pengelolaan melalui database life cycle yang terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama ada perencanaan, yaitu menentukan kebutuhan bisnis dan tujuan basis data. Yang kedua, ada analisis kebutuhan atau recruitment analysis, mengidentifikasi data yang dibutuhkan. Ada perancangan, membuat struktur basis data yang optimal. Yang keempat, implementasi, membangun basis data dan juga memasukkan data awal. Yang kelima, pengujian, memastikan basis data bekerja dengan baik sebelum digunakan. Yang keenam, ada penggunaan dan juga pemeliharaan, mengelola kinerja, backup, dan keamanan data. Dan yang ketujuh, migrasi atau penghentian, yaitu memigrasikan data ke sistem baru jika diperlukan. Maka kesimpulannya, basis data menawarkan solusi yang lebih efisien, terintegrasi, dan aman dibandingkan pemrosesan file tradisional, tapi tetap memiliki resiko yang harus diantisipasi. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan database lifecycle agar sistem dapat berjalan optimal, aman, dan berkelanjutan. Mungkin itu saja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.